Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan hasil dari tag video yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah budidaya pakan alami dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irwandi Amri, SPI, MP. Adapun pembahasannya itu yang pertama biologi skeletonema, kedua klasifikasi skeletonema, ketiga reproduksi skeletonema, keempat kelebihan dan kekurangan skeletonema, kelima media kultur, keenam pemberian, ketujuh panen. Selanjutnya biologi skeletonema. Skeletonema costatum merupakan salah satu jenis fitoplankton yang potensial dimanfaatkan sebagai pakan untuk udang. Skeletonema costatum merupakan alga uniseluler yang memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sel diatomnya mempunyai kemampuan menghasilkan skeleton, estemal, silika atau krustule. Bentuknya seperti kotak yang sitoplasma yang memenuhi isi sel. Pada sel terdapat katup besar yang menutupi katup kecil. Bentuk katupnya sangat bervariasi. Ada yang sirkulasi, eliptisa, poligonal, kubus, segitiga, atau tidak beraturan. Selanjutnya klasifikasi skeletonema. Yang pertama Lindam plantea, kedua divisi Schizophyta, ketiga kelas Basilariopice, keempat ordo Centralis, kelima famili Soschinodinacea, keenam genus Skeletonema, ketujuh spesies Skeletonema costatum. Selanjutnya yaitu reproduksi Skeletonema costatum. Skeletonema costatum melakukan reproduksi dengan pembelahan sel, yaitu protoplasma terbagi menjadi dua bagian, yaitu disebut epitesa dan hipotesa. Masing-masing bagian dari protoplasma tersebut membentuk epitesa dan hipotesa baru. Dari pembelahan sel tersebut akan dihasilkan dua sel yang ukurannya lebih kecil dari sel induknya. Adapun perkembangan umum Skeletonema costatum ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap istirahat, yaitu setelah penebaran bibit dalam media kultur, populasi Skeletonema costatum sementara tidak berubah, sel masih beradaptasi dengan lingkungannya. Tahap kedua yaitu tahap eksponensial, yaitu ditandai dengan pembiakan sel yang cepat dan konstan. Tahap ketiga, tahap stasioner, yaitu kecepatan perkembangan sudah mulai menurun secara bertahap, sel-sel secara total atau adanya keseimbangan antara tingkat kematian dengan tingkat pertumbuhan. Dan tahap terakhir yaitu tahap kematian, yaitu tingkat kematian lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan. Adapun kelebihan dari Skeletonema yaitu terbagi atas 4, di mana 1 bertindak sebagai sumber makanan. Skeletonema sering menjadi makanan utama bagi hewan plankton termasuk banyak spesies zooplankton. 2. Struktur sel yang sederhana. Skeletonema memiliki struktur sel yang sederhana yang memudahkan dalam penelitian dan pemahaman tentang struktur dan adaptasi alga ini. 3. Habitat yang luas. Skeletonema dapat ditemukan di berbagai perairan termasuk air payau, estuari, dan perairan laut yang sedang hingga dangkal. 4. Produktivitas tinggi. Skeletonema termasuk dalam fitoplankton yang sangat produktif. Kekurangan Skeletonema terbagi atas 3, di mana 1. Potensi menafi alga beracun. Beberapa spesies Skeletonema memiliki kemampuan untuk menghasilkan fitoksin yang dapat beracun bagi organisme lain termasuk ikan dan manusia. 2. Kehadiran yang berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi. Jika kondisi perairan memungkinkan, populasi Skeletonema dapat berkembang biak dengan cepat dan mencapai jumlah yang berlebihan. 3. Kerentanan terhadap perubahan lingkungan. Meskipun Skeletonema memiliki kisaran habitat yang luas, mereka tetap rentan terhadap perubahan lingkungan.
Salah satu media kultur Skeletonema costatum yaitu kultur skala semi massal. Kegiatan kultur skala semi massal dilakukan di ruangan semi outdoor tanpa dinding beratap transparan untuk mendapatkan cahaya matahari. Kultur dengan wadah akuarium atau fiber transparan pada volume sekitar 100 liter. Sebelum melakukan kultur, terlebih dahulu menyiapkan wadah dan peralatan lainnya dengan kaporit 100 ppm, sterilisasi air laut di bak dengan kaporit 15-10 ppm. Dilakukan pengadukan selama 1-2 hari atau sampai netral, kemudian diendapkan dengan menghentikan pengadukan. Untuk volume diperlakukan bibit 5-10% dari volume total. Di awal total kultur salinitas 28-30 ppt, suhu air di bawah 300 derajat Celcius dan pH 7,9-8,3 dan kekuatan cahaya matahari pada kisaran 10.000-50.000 lux. Pupuk yang digunakan adalah pupuk teknis. Pemanenan dilakukan dengan penyaring Skeletonema costatum dengan plankton net dengan ukuran mata jari 60 nanometer dan kemudian dibilas dengan air tawar lalu dikeringkan selama 3-4 hari lalu dihaluskan. Kunci keberhasilan kultur alga dalam mempertahankannya pada tahap eksponensial. Cara mempertahankan kultur alga tetap eksponensial antara lain: 1. Memindahkan bibit yang masih dalam tahap eksponensial ke dalam skala yang lebih besar. 2. Memelihara kultur dalam volume yang besar dan dipanen secara berkala, diikuti dengan penambahan air bersih dan pupuk. Adapun kesimpulan Skeletonema costatum sebagai pakan alami sangat banyak. Selain memiliki gizi yang tinggi, cara kulturnya pun mudah, sehingga untuk mendukung usaha para petani ikan dan udang yang membutuhkan benih yang baik, tentunya harus diberikan pakan yang berkualitas baik pula. Untuk memenuhi hal tersebut, tata cara kultur pakan alami yang baik sangat disarankan. Oke, yes.